Hai semuanya, setelah absen selama 1 minggu kemarin, saya kembali lagi Afia Segaf di Skincare 101. Hari ini saya pengen ngebahas satu ingredient di dalam skincare yang sering ditanyakan ke saya. Sering banyak orang yang penasaran sama ingredients ini karena katanya disebut-sebut sebagai the anti-aging superstar. Apa kira-kira ingredients-nya? Ada yang bisa nebak? Mungkin clue-nya adalah di warna lipstick saya hari ini. Yes, this is about vitamin C everyone. Kalau kalian pengen tahu lebih banyak mengenai kandungan vitamin C di dalam skincare, tonton terus. Nah, akhir-akhir ini kan makin banyak ya produk skincare yang mengandung vitamin C. Dan vitamin C itu mungkin kalian juga sering banget dengar bahwa ini adalah satu kandungan yang banyak banget kegunaannya di dalam skincare. Misalnya untuk sebagai anti-aging, sebagai kandungan yang mampu mencerahkan kulit wajah, meratakan juga skin tone kita, melawan tanda-tanda penuaan. Pokoknya kegunaannya tuh kayaknya macam-macam banget gitu. Nah, sebenarnya apa sih vitamin C ini dan kita harus pilih produk vitamin C yang seperti apa? Nah, jadi emang benar vitamin C itu adalah salah satu kandungan dalam skincare yang paling banyak hasil risetnya. Jadi paling banyak diteliti oleh para dermatolog dan juga para scientist gitu kan. Jadi udah cukup banyak hasil penelitian tersebut yang dipublish yang memang menyatakan bahwa vitamin C itu adalah kandungan yang powerful untuk melawan berbagai macam masalah kulit. Nah, sebenarnya tipe-tipe vitamin C itu macam-macam, tapi yang paling banyak digunakan dan juga paling banyak diteliti itu ada satu yang namanya ascorbic acid atau kalian juga sering dengar dengan nama L-ascorbic acid. Kalau saya kadang-kadang suka nyebutnya secara cepat ascorbic acid. Nah, ini adalah satu kandungan vitamin C atau satu jenis vitamin C yang emang powerful banget, yang memang banyak banget penelitiannya yang sudah membuktikan bahwa kandungan ini ampuh untuk membantu melawan radikal bebas, udah gitu memperbaiki kerusakan di jaringan kulit yang terjadi akibat sinar UVA dan UVB, terus juga mampu mencerahkan warna kulit juga, terus juga mampu membuat kulit kita itu kelihatan lebih kencang dan juga mengurangi garis-garis halus. Nah, tapi sebenarnya jenis vitamin C itu bukan cuma ascorbic acid aja, ada macam-macam tipe vitamin C yang lain. Misalnya, ini agak panjang nih namanya ya, saya nyontek dikit ya. Ada sodium ascorbyl phosphate, ada ascorbyl palmitate, ada retinyl ascorbate, ada tetrahexyldecyl ascorbate, magnesium ascorbyl phosphate, dan juga ascorbyl glucoside. Banyak kan? Nah, itu tuh adalah nama-nama yang bisa kamu cari di ingredient list di produk skincare kamu yang katanya mengandung vitamin C. Jadi kalau misalnya kamu nggak lihat ada ascorbic acid, tapi kamu melihat ada nama-nama tersebut di kandungan skincare kamu, artinya itu memang mengandung vitamin C juga. Sebenarnya vitamin C itu secara alami ada di lapisan kulit kita. Cuma karena penuaan, terus juga karena sinar matahari, terus juga polusi atau misalnya asap rokok, itu tuh bisa menurunkan kadar vitamin C natural yang ada di kulit kita. Nah, ada beberapa penelitian yang menyatakan bahwa kalau misalnya kita mengkonsumsi vitamin C secara oral, atau misalnya kita mengkonsumsi makanan-makanan yang tinggi kandungan vitamin C, atau misalnya kita makan suplemen vitamin C, dan juga mengaplikasikan vitamin C secara topikal atau ke kulit kita, itu memang bisa meningkatkan kadar vitamin C di kulit kita. Nah, penelitian ini juga membuktikan bahwa kandungan vitamin C yang kita pakai ke kulit kita itu memang efektif untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi di kulit kita yang diakibatkan oleh sinar matahari. Kan saya waktu itu udah ngejelasin ya, apa sih dampaknya UVA dan UVB ke kulit kita. Salah satunya itu adalah photoaging atau tanda-tanda penuaan yang terjadi karena sinar matahari tersebut, seperti kulit menggelap, udah gitu kulit berkerut gitu kan. Nah, itu tuh memang efeknya itu bisa diperbaiki oleh vitamin C tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak mau terkena dampak negatif dari UVA dan UVB, tentunya selain menggunakan sunscreen, itu penting banget ya, kita juga bisa menambahkan skincare yang ada kandungan vitamin C-nya itu. Udah gitu, penelitian juga membuktikan bahwa vitamin C itu juga bisa menambah
atau menstimulasi produksi kolagen di kulit kita juga. Jadi kolagen itu kan membuat kulit kita itu firm, terus kencang gitu kan. Nah, dan kenyal juga. Jadi itu dia kenapa juga vitamin C disebut sebagai the superstar anti-aging. Itu aja manfaatnya? Enggak. Ada beberapa manfaat lain dari menggunakan produk skincare yang ada vitamin C-nya, terutama yang mengandung ascorbic acid. Salah satunya adalah yang mengandung ascorbic acid itu memang terbukti untuk mengurangi kekeringan dalam kulit gitu. Jadi kalau misalnya kamu kulitnya tuh cenderung kering, atau misalnya kamu tadinya agak berminyak, terus lama-lama seiring dengan berjalannya waktu jadi makin kering, kayak saya contohnya, itu bisa terbantu banget dengan menggunakan produk skincare yang ada vitamin C-nya. Udah gitu, memang terbukti juga bahwa vitamin C itu bisa meningkatkan atau mencerahkan warna kulit yang biasanya terjadi karena produksi melaninnya kulit kita itu menurun. Jadi kesimpulannya, produk skincare yang mengandung ascorbic acid atau vitamin C dalam bentuk ascorbic acid itu kegunaannya bisa untuk mengurangi atau memperbaiki kerusakan yang terjadi akibat sinar matahari seperti kegelapan dalam kulit dan terutama adalah wrinkling atau kerutan. Terus juga bisa meningkatkan produksi kolagen, jadi membuat kulit kita kencang dan kenyal. Udah gitu juga mengurangi kulit yang kering atau membuat kulit yang kering itu lebih lembab dan juga bisa mencerahkan warna kulit. Wow, banyak banget ya manfaatnya hanya dalam satu kandungan skincare aja. Iya, itu dia kenapa walaupun sekarang ini udah banyak banget kandungan-kandungan dalam skincare yang katanya bisa ini, bisa itu, dan berbagai macam teknologi gitu ya dalam skincare, tetap aja orang masih nyari yang namanya produk dengan vitamin C karena ya emang udah terbukti efektif dalam menangani berbagai macam masalah kulit. Nah, tapi sebenarnya produk skincare dengan vitamin C yang seperti apa sih yang harus kita gunakan? Pertama, jadi penelitian itu membuktikan bahwa lebih tinggi persentase vitamin C-nya dalam satu produk itu lebih efektif dia bekerja, of course ya. Nah, jadi kalau bisa sih kamu cari produk skincare yang mengandung vitamin C itu yang kandungan vitamin C-nya antara 15 sampai 20%. Walaupun sebenarnya maksimal itu 20% aja karena di atas 20% itu tidak akan bisa terserap dengan baik oleh kulit kamu. Cuma bukan berarti kalau misalnya produk skincare yang mengandung vitamin C-nya tuh di bawah itu tuh nggak bekerja sama sekali. Kalau misalnya, ini saya tadi ngomongin 15-20% itu untuk serum ya misalnya, karena memang serum tuh biasanya kandungannya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya kamu mau menggunakan moisturizer atau toner yang ada kandungan vitamin C-nya walaupun sedikit, tapi kamu itu pakai secara rutin, itu akan tetap memberikan hasil kok. Oh ya, penelitian yang dilakukan terhadap vitamin C dan juga manfaatnya untuk kulit itu membuktikan bahwa kita bisa lihat efeknya itu dengan pemakaian rutin selama 12 minggu. Jadi kalau misalnya kamu pakai serum vitamin C, juga jangan harap bahwa efek itu akan langsung instan ya. Kalau saya sendiri sih nggak percaya bahwa ada produk-produk skincare yang menghasilkan efek secara instan gitu. Jadi ya itu, kamu kuncinya tetap aja harus konsisten makainya, harus rutin, dan juga dalam jangka waktu yang cukup lama. Oh ya, satu hal lagi, yang namanya vitamin C itu memang terkenal kandungan yang kurang stabil gitu ya, dan juga gampang rusak. Jadi yang menyebabkan kerusakan dari kandungan vitamin C ini apa? Contohnya adalah terkena panas, kena udara, terus begitu mungkin kena air juga, atau misalnya memang udah cukup lama produknya, itu tuh adalah hal-hal yang bisa bikin vitamin C serum kita itu rusak. Nah, makanya penting banget kamu cari serum vitamin C yang dikemas dalam gelas kaca, terus gitu warnanya gelap atau tidak transparan gitu kan, dan biasanya pakai pump karena ini adalah hal-hal yang bisa melindungi kandungan vitamin C di dalam produk tersebut untuk tidak cepat rusak. Contohnya kayak gini nih, jadi ini tuh berwarna gitu ya, packaging botolnya ini, dan botolnya botol kaca, dan kalau kamu lihat ini juga dispensernya itu pump. Jadi sebisa mungkin jangan menggunakan produk skincare, misalnya serum gitu ya, vitamin C yang dalam bentuk jar, karena begitu jarnya kebuka, kena udara, itu akan lebih cepat rusak. Atau kalau misalnya tidak menggunakan dispenser pump, bisa juga yang pakai pipet gitu ya, dispensernya. Nah, terus tentunya juga penting gimana caranya kamu menyimpan produk-produk skincare dengan vitamin C ini. Jadi tentunya jangan disimpan di pinggir jendela yang kena sinar matahari, jangan disimpan juga di tempat yang panas, sebisa mungkin disimpan di
tempat yang udaranya nggak panas, jadi dingin sebisa mungkin, terus juga yang gelap. Cuma ada sedikit warning nih, di beberapa orang kalau pakai skincare dengan kandungan vitamin C itu bisa menimbulkan reaksi yang negatif seperti misalnya kemerahan, bentol-bentol, gatal-gatal, pokoknya iritasi gitu ya kulitnya. Terutama di produk skincare dengan vitamin C yang kandungan vitamin C-nya itu tinggi. Saran saya sih kalau begitu kamu misalnya nih kamu baru pertama kali mau pakai skincare dengan vitamin C, cari dulu vitamin C yang kadarnya tidak terlalu tinggi. Kamu tes dulu di kulit kamu, kalau misalnya tidak ada reaksi apa-apa, baru kamu boleh coba produk skincare yang dengan kandungan yang presentasinya lebih tinggi. Nah, kalau buat saya sih, saya udah menggunakan beberapa macam produk serum dengan vitamin C dan saya memang bisa mengatakan kalau ini adalah this is a wonderful ingredient to have in your skincare. Vitamin C ini kan juga antioksidan ya, and it's always good to add antioxidants to your skincare ingredients. Kalau misalnya kamu pengen tahu produk skincare dengan vitamin C apa yang udah saya gunakan dan reviewnya gimana, tunggu di video berikutnya karena saya akan kasih rekomendasi serum vitamin C. Segitu dulu sharingnya. Seperti biasa, kalau misalnya kamu ada pertanyaan lebih lanjut, bisa tinggalin komen di comment box di bawah. Dan tunggu video saya berikutnya ya. Thank you for watching. Bye everyone.